Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya Lisa Salsabila, Anggita Salsa Cahyani, dan juga Alia Ramadhani. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai geometri. Yang pertama ada geometri bidang datar. Geometri bidang datar merupakan sebutan untuk sebuah bangun-bangun dua dimensi. Bangun datar adalah sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus maupun garis lengkung. Selanjutnya, pada geometri bidang datar itu terdapat sudut. Sudut pada geometri merupakan suatu besaran rotasi pada sebuah ruas garis dari suatu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Adapun total besar sudut dari lingkaran ada 360 derajat. Total sudut dari segitiga siku-siku itu sebesar 180 derajat. Dan total besar sudut pada persegi atau persegi 4 adalah 360 derajat. Selanjutnya ada bagian-bagian dari bangun datar, yaitu meliputi titik, garis, dan juga bidang. Titik merupakan suatu noktah sehingga tidak memiliki panjang. Adapun garis merupakan kumpulan dari titik-titik yang memanjang sehingga yang memanjang secara tak terhingga pada kedua arah. Dan bidang juga bisa kita anggap sebagai kumpulan titik yang jumlahnya tak terhingga sehingga akan membentuk permukaan rata yang melebar ke segala arah sampai tak terhingga. Selanjutnya di sini ada bentuk-bentuk bangun datar. Ya, bentuk-bentuk bangun datar meliputi lingkaran, persegi panjang, segitiga, segi empat, dan di sini ada jar-jar genjang, trapesium, dan juga belah ketupat. Selanjutnya yaitu pada bidang datar itu ada yang namanya kesebangunan dan juga kekongruenan. Kesebangunan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya sama besar dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Kesebangunan ini ukuran dua buah bangun tidak harus sama, namun besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Sedangkan dalam kongruen, kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar atau lebih yang sudut-sudut bersesuaiannya dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar dan panjang yang sama. Kekongruenan merupakan hubungan dua buah bangun datar. Jadi kalau dalam kesebangunan itu ukuran dua buah bangun tidak harus sama, namun besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Namun kalau kekongruenan itu adalah pada sudut-sudut yang bersesuaian dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian itu memiliki besar dan panjang yang sama. Nah, adapun contohnya pada berikut ini. Di sini ada contoh kesebangunan dan contoh kekongruenan. Kita bisa lihat pada gambar yang berada di tengah. Di sini ada contoh kesebangunan dan kekongruenan. Sebagaimana kesebangunan itu hanya tidak harus sama. Jadi pada kesebangunan itu ukuran atau besar bangunannya tidak harus sama, namun besar sudut yang bersesuaian haruslah sama. Nah, pada contoh yang di tengah ini jelas ya bahwasanya ukuran pada kedua bangunannya tidak sama nih yang dicontoh sebangun. Ukurannya jelas tidak sama, namun besar sudutnya pada keduanya ini adalah sama. Nah, akan tetapi berbeda dengan kongruen. Kalau kongruen, jumlah sudut yang bersesuaian dan panjang sisi-sisi sudut yang bersesuaian memiliki besar yang sama panjang. Jadi jumlah sudut yang bersesuaian sama, panjang sisi yang bersesuaian juga sama. Nah, jadi bedanya gitu. Kalau kesebangunan, panjang sisinya tidak harus sama, namun sudut yang bersesuaiannya sama besar. Namun pada kekongruenan itu maupun panjang sisinya sama panjang, terus sudut yang bersesuaian juga sama besar. Nah, kalau untuk kekongruenan ini mereka bentuknya sama dengan panjang sisi yang sama dan sudut-sudut yang bersesuaian juga sama besar. Namun untuk kesebangunan itu panjang sisinya tidak sama, namun panjang sisinya tidak sama panjang, namun sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang geometri ruang. Geometri ruang yang dimaksud di sini adalah menjelaskan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang, serta konsep jarak, sudut, dan volume dalam ruang dimensi 3. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Kedudukan dua titik. Dua buah titik dapat terjadi antara keduanya berimpit atau keduanya berlainan. Dua buah titik yang berimpit ini dapat dipikirkan sebagai sebuah titik yang memiliki dua nama.
Yang kedua yaitu kedudukan titik dan garis. Titik-titik segaris atau kolinear adalah titik-titik yang terletak pada satu garis. Sedangkan titik-titik yang tidak terletak pada satu garis disebut titik-titik tak segaris atau non-kolinear. Di situ ada gambar yang menyatakan tentang kedudukan titik dan garis. Nah, di sini ada contoh soal sebuah kardus berbentuk kubus ABCD EFGH. Perhatikanlah kubus tersebut, segmen atau ruas garis AB sebagai wakil garis G. Pertanyaannya, di sini kita akan menentukan titik sudut kubus yang terletak pada garis G dan titik sudut kubus yang berada di luar garis G. Nah, pertama kita gambarkan dulu kubusnya seperti pada gambar yang ada di layar. Kemudian, karena segmen atau ruas garis AB itu kan sebagai wakil garis G, jadi kita anggap AB-nya itu adalah termasuk garis G. Jadi titik sudut yang terletak pada garis G ada titik A dan B. Sedangkan untuk titik sudut kubus yang berada di luar garis G, berarti selain titik A dan B yaitu C, D, E, F, G, dan H. Nah, untuk contoh soal yang kedua, seorang satpam sedang mengawasi lalu lintas kendaraan dari atap suatu gedung apartemen yang tingginya 80 meter mengarah ke lapangan parkir. Ia mengamati dua buah mobil yang sedang melaju berlainan arah. Terlihat mobil A sedang bergerak ke arah utara dan mobil B bergerak ke arah barat dengan sudut pandang masing-masing sebesar 50 derajat dan 45 derajat. Berapa jarak antara kedua mobil ketika sudah berhenti di setiap ujung arah? Nah, dari soal yang diberikan ini dapat kita gambarkan seperti gambar yang ada di layar. Kemudian caranya pertama kita lihat dulu segitiga TAO. Nah, di situ untuk menentukan panjang AO-nya kita bisa menggunakan perbandingan tangen. Tangen itu kan D per SA, berarti D-nya adalah OT atau TO dan SA-nya adalah AO. TO-nya atau OT-nya kan udah diketahuin tuh tingginya adalah 80 meter. Jadi OT-nya adalah 80, sedangkan AO itu yang akan kita cari. Jadi untuk mencari AO itu berarti OT per tangan 45, hasilnya adalah 80. Kemudian kita lihat segitiga TOB. Caranya juga sama, kita gunakan perbandingan tangan. Nah, di sini kan sudutnya yang kedua adalah 50 derajat. Jadi tan 50 derajat sama dengan D per SA. D-nya adalah OT dan SA-nya adalah BO. OT-nya 80 dan BO-nya akan kita cari. Untuk menentukan BO berarti OT per tan 50, hasilnya adalah 67,22. Kemudian karena kita akan menentukan jarak antara kedua mobil tersebut, jadi kita akan mencari AB-nya dengan cara gunakan teorema Pythagoras, yaitu AA kuadrat plus BO kuadrat. AO-nya adalah tadi 80 dan BO-nya adalah 67,22. Jadi di situ kita dapat akar 10.918,52. Hasilnya adalah 104,49. Jadi jarak antara kedua mobil tersebut adalah 104,49 meter. Selanjutnya yang ketiga yaitu kedudukan titik dan bidang. Jadi kedudukan titik dan bidang ini ada dua pilihan, yaitu sebuah titik dapat terletak pada suatu bidang atau sebuah titik tidak terletak pada sebuah bidang. Yang keempat, kedudukan dua buah garis. Dua buah garis dapat terjadi keduanya sebidang atau tak sebidang. Jika dua garis sebidang, maka dapat terjadi keduanya berpotongan atau sejajar. Jika dua buah garis tak sebidang, maka keduanya dikatakan bersilangan. Yang kelima yaitu kedudukan garis dan bidang. Jika ada suatu garis dan suatu bidang, maka kejadian yang dapat terjadi yaitu garis tersebut memotong atau menembus bidang tersebut.
garis tersebut sejajar dengan bidang tersebut atau garis tersebut terletak pada bidang tersebut. Nah, di sini ada gambarnya. Pada gambar nomor 1 yaitu garis G memotong atau menembus bidang. Pada gambar nomor 2, garis G dan H saling sejajar, dan pada gambar ketiga yaitu garis G seluruhnya terletak pada bidang. Selanjutnya itu kedudukan bidang terhadap bidang lain. Misalkan ada 2 bidang, yaitu bidang alfa dan beta. Yang pertama, kedua bidang saling berimpit. Dikatakan kedua bidang saling berimpit apabila jika setiap titik yang terletak pada bidang alfa juga menempati bidang beta. Bidang alfa dan beta saling berimpit. Contohnya itu pada gambar A. Yang kedua, kedua bidang saling sejajar. Dikatakan kedua bidang saling sejajar apabila jika tidak mempunyai satu titik persekutuan pun, kedua bidang itu saling sejajar. Contohnya pada gambar B. Yang terakhir yaitu kedua bidang saling berpotongan. Dikatakan kedua bidang saling berpotongan apabila jika kedua bidang memiliki tepat satu garis persekutuan, kedua bidang itu saling berpotongan. Contohnya itu pada gambar C. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.